baik itu. Taib jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab dari Alkitab Al-Yaqut An-Nafis, di mana alhamdulillah di malam hari ini kita sampai di pembahasan bab An-Najasah, bab tentang najis ya. Ini masih di koridor pembahasan tentang toharoh. Jadi sebagaimana kita sudah sampaikan di awal ketika mukadimah awal itu, bahwasanya toharoh itu akan membahas secara garis besar itu 4 perkara ya. Toharoh secara garis besar itu akan yang dibahas 4 perkara, yaitu al-wudu yang sudah kita bahas sampai khatam alhamdulillah, kemudian al-ghuslu yang sudah kita juga bahas sampai khatam kemarin alhamdulillah. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Nah, ketika kita masuk di poin yang ketiga, kalau yang keempat besok setelah najis selesai kita masuk ke poin yang keempat, yaitu tayamum. Ya, ini pembahasan tentang toharoh tidak akan lepas dari al-wudu, al-ghuslu, izalatun najasah, dan tayamum. Ini 4 toharoh, pembahasan tentang bersuci. Nah, kita masuk di poin yang ketiga, yaitu izalatun najasah. Maka sebelum kita membahas tentang menghilangkan najis, maka kita harus tahu dulu berkenaan dengan najis itu apa, kemudian apa saja yang masuk di kategori najis, kemudian bagaimana klasifikasi najis. Baru setelah kita memahami tentang najis itu sendiri, kita masuk ke pembahasan bagaimana menghilangkan najis, yang ini menjadi maqasid, tujuan dari toharoh yang ketiga. Baik, kita akan masuk di pembahasan yang pertama mulai dari definisinya. Wa qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain. An-najasah, najis, an-najasatu lughatan. Najis secara bahasa itu al-mustaqdar. Najis secara bahasa itu al-mustaqdar. Yaitu apa mustaqdar? Mustaqdar itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang tidak baik, yang hina. Itu mustaqdar. Secara bahasa, najis itu segala sesuatu yang kotor, yang menjijikkan, yang hina, yang jelek lah ya. Itu secara bahasa. Sehingga dalam terminologi najis secara bahasa itu umum, yaitu sesuatu semua yang kotor, yang jelek, yang hina, yang menjijikkan, itu semua najis secara bahasa. Namun tentunya yang akan kita bahas dalam pembahasan fikih ini makna fikihnya, makna syar'inya. Wa syar'an, adapun makna secara syar'i, mustaqdzarun, suatu zat, suatu benda yang menjijikkan, yang jelek, yamna'u, yang menghalangi sihhatas sholati, menghalangi sahnya sholat. Nah, ini ada pengikatnya. Kalau tadi secara bahasa itu lebih umum, karena segala sesuatu yang kotor, yang menjijikkan, yang jelek, yang hina itu najis. Tapi kalau secara syar'i lebih khusus lagi, yaitu apa? Tidak semua yang jelek, tidak semua yang kotor, tidak semua yang hina, tidak semua yang tidak disukai itu najis. Tapi yang yamna'u sihhatas sholati, yaitu sesuatu yang tadi mungkin kotor, mungkin menjijikkan, mungkin hina, jelek, tapi yang bisa mencegah atau membatalkan sahnya sholat. Haitsula murakhisa, dengan catatan tidak dalam keadaan rukhsah ya, tidak dalam keadaan rukhsah. Karena nanti Pak, ada keadaan orang itu ada benda yang disebut najis tapi dia sholatnya sah. Karena ada keadaan nanti di mana seseorang itu sholatnya sah tapi membawa najis. Ya, contoh keadaannya itu seperti ketika seseorang sholat faqidu tahurain, dalam keadaan kehilangan 2 suci, maksudnya tidak ada 2 benda yang bisa digunakan untuk bersuci. Dalam keadaan dia tidak ada air tidak ada, berarti tidak bisa wudhu, tidak bisa mandi.
Juga dia tidak menemukan turab, debu atau tanah yang bisa digunakan untuk tayamum, pengganti air. Maka dalam keadaan seseorang itu sholat tidak menemukan air, tidak menemukan debu, maka ini keadaan orang yang sholat tidak dengan toharoh. Ternyata di badannya ada najis. Ya, di badannya ada najis, misal ompol anaknya dan dia berada di misal pesawat yang pas kehabisan air, nggak ada airnya, wudhu nggak bisa. Kemudian mau tayamum di pesawat juga nggak ada tanah bersih, maka dia tetap sholat dengan membawa najis, sholatnya sah lihurmatil waqt, untuk menghormati waktu, karena masuk waktu sholat masa dia tidak sholat. Untuk menghormati tetap dia sholat dalam keadaan tidak bersuci atau ada najisnya. Nah, keadaan seperti ini rukhsah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghilangkan najisnya, maka sholat dengan membawa najis dalam keadaan seperti tadi rukhsah, itu dibolehkan, sholatnya tetap sah. Tapi benda tadi namanya tetap najis, yang aslinya dia membatalkan sholat aslinya, tapi dalam keadaan tertentu benda tadi itu tetap disebut najis dan membatalkan tidak membatalkan sholat, karena dalam keadaan rukhsah dia boleh sholat tanpa menghilangkan najisnya, maka sholatnya sah. Tapi ketika dia sudah pada keadaan normal, turun dari pesawat misal, sudah ketemu air atau sudah ketemu debu, dia bisa bersuci, maka dia wajib mengulang sholatnya. Ya, tetap wajib mengulang sholatnya. Kenapa? Sholatnya tadi sah, sholat dalam rangka menghormati waktu, karena sudah masuk waktu sholat itu, ya dia untuk menghormati waktunya dia sah sholat dan sholatnya sah. Tapi dia mengulang sholatnya ketika dia menemukan alat tayamum, baik air maupun debu. Nah, jadi yang dimaksud najis tersebut adalah sesuatu yang bisa mencegah sahnya sholat. Jadi kalau ada sesuatu yang mencegah sahnya sholat dalam bentuk benda mustaqdir, benda yang menjijikkan, benda yang kotor, maka disebut dengan najis secara syar'in. Namun secara lugha itu lebih umum. Secara lugha ya benda yang kotor, yang membuat kita kotor itu najis. Ya, maka kalau zaman dulu Pak ya, itu mungkin laki perempuan najis gitu ya, karena mungkin dianggapnya temennya itu kotor gitu ya, jangan deket-deket najis. Ya betul, secara bahasa, karena secara bahasa itu najis lebih luas ya, kotor jangan deket najis. Atau kalau ada cowok nggodain cewek, ceweknya najis jangan deket saya gitu, karena mungkin dianggap jijik lah gitu. Secara bahasa betul gitu ya, secara bahasa. Tapi kalau secara syar'i ya biasanya dia nggak najis gitu ya. Nah, secara syar'i seperti itu, sehingga secara syar'i lebih mengikat, lebih kepada hal-hal yang mencegah sahnya sholat. Baik, kita lanjutkan. Qala musannif wa aqsamun najasah, adapun macam-macam najis ya. Jadi najis Pak Ibu-ibu sekalian itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Ya, minimal para ulama mengkelompokkan sebenarnya najis banyak. Secara bentuk, secara zatiyahnya itu najis banyak sekali, bahkan ya sangat banyaknya nggak dihitung secara 1, 2, 3 secara zatnya. Namun secara garis besar najis itu dikelompokkan oleh para ulama menjadi 3 kelompok. An-najasatun salah satu aksamin, najis itu terkelompok menjadi 3 kelompok atau 3 macam. Yang pertama mughalladhatun, yang pertama kelompok najis mughalladhah, najis yang berat, najis yang besar. Wa mukhaffafatun, yang kedua najis yang ringan. Dan yang ketiga najis mutawassitatun, najis yang sedang. Jadi kalau banyaknya najis yang ada secara zatiyah, zatnya, bendanya, maka
semua yang banyak itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada yang najis yang berat, ada yang sedang, tengah-tengah, dia tidak berat dan tidak ringan, dan ada najis yang ringan. Yang mana nanti tiap-tiap kelompok atau tiap-tiap najis yang masuk ke dalam kelompok tersebut itu memiliki hukum sendiri dan memiliki konsekuensi izalatun najasah yang sendiri-sendiri pula. Antara najis mughaladhah dengan najis mutawasithah beda penanganannya, beda menghilangkannya. Antara najis yang mutawasithah pertengahan dengan najis yang mukhaffafah yang ringan itu juga berbeda penanganannya. Sehingga perlu kita ketahui, setelah kita mengetahui ada 3 pengelompokan seluruh najis dalam 3 kelompok tadi, maka kita perlu mengidentifikasi mana najis yang mughaladhah, mutawasithah, dan mukhaffafah. Setelah itu, setelah kita identifikasi, oh najis ini masuk ke kelompok yang ini, baru kita akan mengetahui bagaimana cara membersihkannya. Taib. Fal mughalladhatu, adapun najis mughaladhah, najasatul kalbi wal khinzir, yaitu najisnya kalbi anjing, wal khinzir dan babi. Jadi untuk 2 hewan, anjing dan babi, itu seluruh tubuhnya itu najis. Jadi anjing dan babi itu najis, liurnya, kemudian badannya, kemudian ya kotorannya, semuanya najis untuk anjing dan babi. Karena anjing dan babi itu hidupnya saja sudah najis, maka seluruh hewan ketika hidup itu tahur, suci, kecuali anjing dan babi. Jadi hidupnya saja sudah najis. Wa ma tawallada minhuma, dan hewan yang terlahir dari keduanya, hewan yang terlahir dari keduanya. Jadi ada anjing kawin dengan babi, muncullah anak dari perkawinan silang keduanya, maka anaknya tadi sama hukumnya seperti bapak ibunya yang anjing dan babi. Jadi sama juga najis. Jadi satu, hewan najis mughaladhah itu adalah suatu yang dari hewan anjing atau babi, atau yang terlahir dari kawinan keduanya. Au min ahadihima, atau hewan yang terlahir dari silang salah satunya. Maksudnya di sini salah satu dari 2 tadi, misal anjing kawin dengan hewan yang tohur, yang tohir. Anjing kawin dengan kambing misal, ya, anjingnya ini kawin dengan kambing, maka anak yang terlahir dari perkawinan anjing dengan kambing, anjingnya najis, kambingnya tohir, suci, maka dikawinkan, anak yang terlahir itu ikut najis. Atau babi, babi kawin dengan kucing misal, ya, babi kawin dengan kucing, muncul anak, maka anaknya tadi ikut najis. Nah, maka ada 4 hewan, 4 kategori hewan yang masuk ke najis mughaladhah. Yang pertama anjing, yang kedua babi, yang ketiga hewan yang terlahir dari persilangan keduanya, atau yang keempat hewan yang lahir dari salah satu dari keduanya. Itu hewan-hewan 4 ini, kategori 4 ini semuanya najis. Maka kalau ya rumah kita, bejana kita, benda-benda yang terkena najis tersebut, maka harus masuk klasifikasi najis yang berat, najis yang mughaladhah. Nanti ada penanganannya berbeda dengan yang lain. Selanjutnya wal mukhaffafatu, adapun yang kedua najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Kalau tadi yang berat, kategori najis berat. Kemudian yang kedua ini najis yang ringan, yaitu baulu sobi, yaitu kencingnya anak laki-laki, bayi laki-laki. Jadi di sini perlu diperhatikan bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan dari kecil itu sudah najis mutawasithah. Tapi yang di sini najis ringan itu bayi laki-laki. Baulu sobi alladzi lam yat'am litaghaddi, yang dia belum makan yang mengenyangkan atau makan pokok. Jadi bayi laki-laki
yang dia belum makan apa-apa, ya makanya baru ASI. Ghairu labanin, kecuali makannya itu hanya labanin, ASI ibunya. Ya kalau istilah medisnya ASI eksklusif, ya ASI eksklusif. Maka bayi laki-laki yang dia hanya ASI eksklusif, walam yablughil haulain, dan belum sampai usia 2 tahun. Nah ini untuk najis mukhafafah, najis yang ringan itu cuman satu, gampang ingatnya, yaitu bayi laki-laki yang ASI eksklusif umurnya belum lewat 2 tahun. Nah jadi kalau ASI eksklusif itu ya, atau tapi sekarang jarang, biasanya ASI eksklusif kalau di medis 6 bulan Pak dokter ya, 6 bulan. Ya sebenarnya kalau mau sampai 2 tahun juga boleh. Artinya di sini untuk bayi laki-laki yang dia tidak makan apa-apa sampai umur 2 tahun, hanya ASI eksklusif terus sampai 2 tahun, maka kencingnya bayi tadi masuknya najis mukhafafah. Najis mukhafafah, najis yang ringan. Selanjutnya wal mutawassitatu, adapun untuk najis mutawassithah, baki najasati kal khamri, yaitu sisa dari najis yang tidak disebutkan tadi, tidak disebutkan di mughaladhah, tidak disebutkan di mukhafafah, maka sisanya tadi masuk ke najis mutawassithah. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bisa kita ketahui bahwasanya najis yang ada, hampir seluruh najis yang ada itu mayoritas masuknya najis mutawassithah. Kenapa? Najis mughaladhah tidak banyak, cuman najis yang sumbernya dari 4 hewan tadi. Kemudian najis mukhafafah itu juga tidak banyak, hanya najis yang sumbernya dari kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI, umurnya belum genap 2 tahun, sehingga seluruh najis selain kedua tadi masuknya ke najis mutawassithah. Nah ini gampang, ngapalnya gampang, memahaminya gampang, dan mengidentifikasinya insya Allah gampang. Nah kemudian setelah kita bisa mengetahui, oh najis mughaladhah seperti ini identifikasinya, oh najis mukhafafah seperti ini, oh ini mutawassithah, maka setelah kita tahu dan bisa mengidentifikasi serta memasukkan najis yang akan kita temui nantinya ke dalam kelompok yang mana, maka yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah cara menghilangkan najis tersebut. Karena apa? Beda kelompok najis, beda hukumnya, beda penanganannya. Maka tadi setelah dikelompokkan kita tahu, oh ini masuknya kelompok yang berat, hukumnya berat, ini yang ringan. Setelah itu baru kita memahami selanjutnya bagaimana nih kalau masuk berat, cara menghilangkannya seperti apa, kalau masuk yang sedang, cara menghilangkannya seperti apa, dan kalau masuk yang ringan, bagaimana menghilangkannya. Nah ini yang perlu kita lanjutkan. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala izalatun najasati. Selanjutnya pembahasan berkenaan dengan cara menghilangkan najis tadi. Bagaimana caranya? Tazulu najasatul mughalladhatu. Maka untuk najis mughalladhah, najis yang besar, najis yang berat, itu cara menghilangkannya bi ghusli ma tanajjasa. Menghilangkannya itu dengan mencuci ma tanajjasa, apa-apa yang terkena najis biha dengannya. Sab'a ghusalatin, dengan 7 basuhan atau 7 cucian, ya 7 kali siraman atau 7 kali dicuci untuk najis mughaladhah. Wa muzilul aini ghaslatu wahidan wa in kasura. Adapun menghilangkan zatnya itu baru dihitung 1 cucian. Ya, misal bejana kita, gelas kita, itu kita lihat dengan mata telanjang kita, misal dijilat anjing, ya dijilat anjing, maka ketika kita menyiram
yang pertama, atau kita sedang menghilangkan bekasnya, masih kelihatan mungkin basahnya, atau masih kelihatan warnanya kuning sebagainya. Nah, menghilangkan pertamanya itu siraman yang untuk menghilangkan zat najisnya itu dihitung baru satu siraman atau satu cucian. Ya, walaupun itu berkali-kali, walaupun nyiraman berkali-kali kok nggak hilang-hilang, siram lagi nggak hilang-hilang, siram lagi nggak hilang-hilang, sampai dia hilang zatnya, itu baru dihitung satu cucian atau satu basuhan. Ya, walaupun banyak nyiramnya, belum nggak dihitung 7, misal nggak sekali nggak hilang, 2 kali nggak hilang, 3 kali nggak hilang, yang siraman ke-7 hilang, berarti sudah 7 kali selesai. Enggak. Untuk menghilangkan najisnya, zatnya, ainnya, itu baru dihitung 1 kali basuhan. Setelah zatnya hilang dengan siraman sekali hilang atau 2 kali atau 3 kali, baru siraman selanjutnya baru 2, bilasan yang kedua baru dihitung 3, 4, 5. Ihdahunna biturabin, salah satu dari siraman atau cucian tadi biturab, dengan tanah. Ya, tanah yang biasa digunakan untuk mudzi'i fit tayamum, yang sah digunakan ketika tayamum. Ya, tayamum kan kemarin sudah kita, belum Pak, nanti tayamum di pertemuan yang datang. Jadi tanah yang sah, tanah mutlak yang boleh digunakan untuk tayamum, itulah tanah yang digunakan untuk campuran air basuh najis mughaladah di salah satu dari 7 basuhan. Jadi kalau tanahnya itu tidak sah untuk tayamum, digunakan untuk menghilangkan najis mughaladah di salah satu basuhan, maka nggak sah juga. Ya, salah satunya tanah yang mutlak. Tanah mutlak itu tanah yang nggak campur pupuk, tanah yang nggak campur labur, tanah yang benar-benar tanah yang ya tanah umumnya, tanah asli tanah. Kemudian tanahnya juga bukan tanah mustakmal, tanah yang baru digunakan, misal tanah itu baru digunakan untuk tayamum wajib, setelah itu tanah yang jatuh setelah digunakan itu digunakan untuk ngublek air, membersihkan najis, tidak sah juga, namanya tanah mustakmal. Maka tanah yang dia sah digunakan untuk tayamum, itulah tanah yang boleh digunakan untuk menghilangkan najis mughaladah. Ya, tanahnya seperti itu. Maka di salah satu basuhan, di salah satu siraman, di salah satu cuciannya menggunakan air yang dicampur, diublek dengan tanah. Ya, boleh di awal, boleh di akhir. Ya, kalau di awal sambil nyuci pakai tanah, air tanah itu boleh salah satunya. Nah, itu untuk najis mughaladah. Jadi najis mughaladah cara penanganannya itu lebih berat karena sesuai dengan ini najisnya hukumnya hukumnya paling berat, paling tinggi, maka penanganannya juga ya lumayan berat. Karena apa? Harus dicuci atau dibasuh 7 kali. Ya, minimal 7 kali. 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya, dengan tanah. Baik, wal mukhaffafatu, yang kedua najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis ringan ini najis yang tidak berat, mukhaffafah. Cara menghilangkannya juga ringan, yaitu bir roshin matana jasabiha, dengan memercikan. Ya, tangan dimasukkan ke air, habis itu dipercikan. Ya, ini rosh. Biroshi matana jasabiha, memercikan air, bima'in ya'ummuhu, dengan air yang meliputi seluruh tempat najis itu. Ya, misal kita punya bayi laki-laki masih ASI eksklusif, belum usia 2 tahun, misal setahun usianya, kita gendong, ngompol di baju kita. Ya, ngompol di baju kita. Kita tahu, oh tempatnya segini misal. Ya, oh tempatnya kena cuma segini. Cara ngilanginnya, ya ndak perlu repot-repot ganti baju, ndak perlu repot-repot. Kalau di rumah ganti baju nggak apa-apa, karena mungkin pesing gitu lah ya, nggak enak juga. Monggo silakan, itu pilihan.
Mungkin kalau di perjalanan tidak perlu repot-repot ganti baju, pas nggak mbak salin juga bingung sholatnya gimana ini sebagainya. Ya kalau itu bayi laki-laki masih AC eksklusif dan belum 2 tahun, ya masuknya najisnya, air kencingnya najis mukhafafah. Cara menghilangkannya cukup masukkan tangan ke air, percikan ke tempat yang terkena najis tersebut. Ya menyeluruh seluruh sini misal, dah semuanya. Ketika sudah menyeluruh, maka najis itu sudah dianggap hilang, ya, walaupun masih bau mungkin, ya, walaupun ya namanya dipercikan masih bau pak ya, pasti masih bau gitu. Tapi coba dipercikan. Tapi secara hukum najisnya sudah diangkat secara hukum. Ya, kalau dihilangkan lebih bagus. Kalau pas ada air ya dihilangkan, misal karena daripada bau mengganggu. Tapi kalau tidak ada air, misal tidak sempat atau tidak cukup salin, tidak ada waktu untuk salin atau tidak mbak salin, maka tadi jangan bingung-bingung, cukup dipercikan sudah mengangkat hukum najis tersebut, dia boleh sholat. Taib. Itu yang mukhaffafah. Selanjutnya yang ketiga yaitu wal mutawassitatu, najis mutawassithah, yang ini merupakan najis yang hampir mayoritas seluruh najis masuk di kategori ini, sangat banyak sekali jumlahnya. Nah, najis mutawassithah itu terbagi dua. Najis mutawassithah itu terbagi dua secara zatnya. Yang pertama najis ainiyah, najis yang zatnya kelihatan. Najis yang zat najisnya itu kelihatan, itu disebut sebagai najis ainiyah. Dan yang kedua najis hukmiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang zatnya yakin ada tapi sudah hilang sehingga zatnya tidak terlihat. Nah bedanya pak, najis mutawassithah itu terbagi dua. Satu najis ainiyah, yaitu najis yang zatnya masih kelihatan, baik kelihatan warnanya, baik kelihatan melalui indera penciuman, baunya masih kelihatan, baik kelihatan melalui indera perasa, rasanya masih ada. Tapi kalau najis hukmiyah, ini najis yang hanya hukumnya saja najis, tapi zatnya, baik warnanya, baik rasanya, baik baunya sudah hilang. Tapi kita yakin ada najis di situ, tapi zatnya sudah hilang. Yang tinggal hukumnya. Ya, benda tadi yang terkena najis, kita yakin terkena najis, itu hukumnya masih dianggap najis. Maka sholat di situ tidak boleh, sholat pakai itu nggak boleh. Nah, kita akan jelaskan secara detail. Wal ainiyah, najis ainiyah, wa huwa allati laha launun aw rihun aw ta'mun, yaitu najis yang masih ada zatnya, yang dia masih ada launun, warnanya masih kelihatan, rihun, baunya masih tercium, aw ta'mun, rasanya masih bisa dirasakan. Nah ini najis yang ainiyah. Maka cara menghilangkannya biizalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka menghilangkannya itu dengan menghilangkan baunya, menghilangkan rasanya, dan menghilangkan warnanya. Itu cara menghilangkannya. Baik dengan disiram hilang sudah selesai, atau dicuci hilang sudah selesai, atau dicongkel, dicotek gitu ya, hilang selesai. Jadi menghilangkannya bisa dicuci, bisa tidak dicuci. Yang penting ainnya hilang. Karena ini apa? Ainiyah. Misal kita gendong anak, kemudian anak tersebut kencing di baju kita, anak perempuan lah gitu, perempuan atau anak laki-laki yang tadi sudah makan selain ASI atau lebih dari umurnya 2 tahun. Maka ketika kita kena najis tersebut, maka tindakan yang kita kerjakan yaitu menghilangkan najis tersebut.
Misal kalau di baju kena warnanya kuning, ya bagaimana dihilangkan warnanya? Misal dicuci atau pas kena najisnya itu ditaruh di keran, cuci, buang, sentor air biar hilang, baunya hilang, warnanya hilang. Ya kalau rasa ya dikira-kira lah Pak gitu ya, nggak harus dicicipi Pak ya. Ya walaupun kalau mau yakin ya dicicipi Pak gitu. Nanti kalau najisnya kotoran hewan misal gitu kan, waduh perlu dicicipi ya, enggak juga gitu. Artinya dikira-kira ini enggak ada rasanya udah kayaknya. Atau misal kita di baju kita ya ada darah yang berlumuran banyak. Kalau darah sedikit maafu, enggak membatalkan sholat. Misal darah nyamuk dikit ya enggak apa-apa. Tapi kalau banyak maka membatalkan sholat, harus dibuang. Nah maka kalau banyak ya di tangan misal di baju, ya udah bajunya dicuci, dibuang sampai warnanya hilang, baunya hilang dan rasanya hilang. Nah itu kalau ainiyah, zat bentuk najisnya kelihatan, maka dihilangkan najisnya, dicuci. Biasanya kalau umumnya dan lazimnya dengan air. Atau misal kalau tidak ada air ya bisa dengan yang dibuang, dihilangkan najisnya. Taib, itu yang ainiyah. Wal hukmiyah, adapun yang kedua najis hukmiyah. Najis hukmiyah tadi sudah kita jelaskan, najis wahiya lati la launa wala riha wala ta'ma, yaitu najis yang tidak ada warnanya, yang sudah tidak ada baunya, yang sudah tidak terasa rasanya. Ini najis hukmiyah. Tapi secara hukum benda tadi masih dihukumi najis. Kita kasih contoh, misal anak kecil yang dia kencing di masjid. Misal ada anak kecil ya kencing di masjid, yang mengetahui salah seorang jamaah tahu, oh anak kecil itu pas siang hari main-main di masjid, kencing di sana pojokan tiang misal. Dia tahu bapak tadi, cuman ketika mau memberitahu ke anak tadi atau ke orang tuanya, dia buru-buru karena mungkin dia harus segera pulang, ada yang nunggu tamu. Setelah itu dia pergi safar. Setelah pulang kemudian dia baru ingat, pas dia menjelang pergi, dia dengan mata kepalanya yakin melihat ada anak kecil ngompol di masjid di sebelah sana, di karpet yang sebelah sana misal. Maka dia tanya ke takmir, ya diceritakan sudah ditangani belum? Dia nggak tahu kalau di sana ada anak kecil. Tanya orang tuanya juga, orang tuanya nggak tahu. Tapi si fulan tadi dia tahu dengan mata kepalanya pasti ada di sana. Setelah dia pulang safar, dilihat tempat itu warnanya sudah hilang. Mungkin karena ruangannya berkipas atau panas sudah nguap hilang. Dicium-cium, baunya juga sudah nggak ada. Dirasakan gimana? Itu lihat juga enggak. Ya kira-kira juga ya ini nggak ada rasanya, udah hilang semua. Ya tanda-tanda najis dalam bentuk zat sudah hilang, nggak ada baunya, sudah tidak ada rasanya, sudah tidak ada warnanya. Tapi dia yakin, dia lihat dengan mata kepala saya ada anak kecil ngompol di situ. Nah tempat yang dia yakini sebagai tempat diompoli oleh anak tadi, maka secara tempat itu menjadi masih najis. Orang yang sholat di situ batal sholatnya kalau dia tahu. Kalau nggak tahu enggak, tapi kalau setelah dikasih tahu, oh, dia akan batal. Nah maka tempat itu tetap hukumnya najis. Karena apa? Secara hukmiyah, secara hukum itu masih najis. Karena najis belum diangkat dari tempat itu. Najisnya belum ada upaya untuk menghilangkan najis di tempat itu. Sampai hilang sendiri zat-zatnya, sudah hilang sendiri warna, bau dan rasanya. Maka tempat itu masih hukumnya najis. Maka itulah najis hukmiyah. Nah bagaimana menghilangkan najis yang seperti tadi? Ketika orang tahu itu tadi dengan yakin ada najis di situ, walaupun sudah hilang tanda-tandanya, maka harus tetap dihilangkan, yaitu dengan cara bijar yilmai, dengan menyiramkan, dengan mengalirkan air alama tanajasa biha, yang diduga kuat atau diyakini terkena najis. Ya tempat tadi kayaknya yakin di sini tempatnya, udah cukup ambil air segayung, siram, biur, selesai. Ya itu kalau najis yang tidak ada
tidak ada bentuknya lagi, maka cukup dengan disiramkan air di tempat itu. Tapi kalau tadi najis yang ainiyah, yang ada masih kelihatan ada wujudnya, maka dihilangkan sampai wujudnya tadi hilang. Taib, barakallahu fikum. Masih ada waktu? 8 menit. Ya, 8 menit. Ini kami lanjutkan ke istinja. Semoga cukup Pak ya. Karena targetnya isya selesai, nanti pada isya langsung naik jawab biar tidak terlalu malam. Kita lanjut di bab selanjutnya. Tadi berkenaan dengan najis sudah kita bahas, dan ini juga bab yang masih berkenaan dengan najis, cuman sudah sifatnya penerapan, yaitu bab al-istinja. Istinja itu membersihkan najis, membersihkan tempat keluarnya najis, atau kalau istilah lainnya ya cebok, atau ya bersih-bersih najis setelah keluar. Setelah kita buang hajat kan mengeluarkan najis, dan tentunya ada najis-najis yang masih menempel di tempat keluarnya najis. Nah, istinja ini ya prosesi membersihkan najis yang masih melekat atau tertinggal di tempat keluarnya. Al-istinja lughatan, istinja itu secara lughah yaitu qat'u, yaitu memutus, memotong. Ya, tadi memotong atau memutus, menghilangkan najis yang masih tertinggal. Wa syar'an, adapun secara syar'i, izalatu kharijin najasi, menghilangkan keluarnya najis atau menghilangkan najis yang baru keluar. Al mulawis, yang najis tersebut sifatnya mulawis. Mulawis ini tidak kering dan dia sifatnya lembek. Ya, mulawis itu lembek. Jadi najis yang keluar itu dari tempat najis adalah bentuknya mulawis. Mulawis itu lembek atau ya dan cair. Minal farji anil farji, dari tempat keluar yaitu farji, bima'in au hajarin, baik membersihkannya dengan air au hajarin maupun dengan batu. Jadi dalam syar'i, dalam fikih Islam itu bisa jadi membersihkan, boleh membersihkan buang hajat, membersihkannya dengan air, boleh juga dengan batu kalau tidak ada air. Wal afdhalu, adapun yang afdol, al istinja'u bil hajari, istinja itu yang afdol dengan batu, summa itsba'uhu bil ma'i, kemudian dilanjutkan dengan air. Jadi istinja Pak Bu itu yang afdol dengan batu dulu, setelah itu dengan air, itu yang afdol. Karena apa? Dengan batu itu menghilangkan ainun najasah. Jadi kalau dengan batu menghilangkan ainun najasah. Jadi ain najis-najis yang masih melekat, yang masih tertinggal itu bisa hilang dengan air, dengan batu tanpa kita menyentuhnya. Habis itu dibilas dengan air, itu yang afdol. Kenapa? Karena air tidak hanya menghilangkan ainun najasah, tapi juga menghilangkan atharun najasah, yaitu si pengaruh. Ya, kalau ainnya zatnya, kalau sisa atau pengaruh itu mungkin zatnya sudah hilang, tapi bisa jadi baunya masih tertinggal. Nah, dengan air itu bisa hilang. Maka kombinasikan dua istinja ini yang paling afdol. Dengan batu dulu, biar tangan kita tidak langsung menyentuh kotorannya, najisnya. Kemudian baru dibersihkan dengan air. Nah itu. Summa iktisaru alma. Kalau mau memilih salah satu, maka afdolnya dengan air. Misal saya tidak mau digabungkan, ya maka afdolnya dengan air. Ya kalau ini suruh milih pakai batu pakai air, maka afdolnya pilihlah air. Dan kita insya Allah air melimpah. Ya, airnya melimpah, artinya sangat terjangkau sekali atau sangat mudah sekali kita menggunakan air. Dan memang ketika harus memilih air untuk istinja itu lebih afdol. Kenapa? Karena air itu bisa menghilangkan keduanya, menghilangkan zatnya, menghilangkan ainun najasahnya, dan juga menghilangkan atharun najasahnya, menghilangkan bekas dari najis tersebut. Jadi setelah zatnya hilang, ya bekasnya juga hilang, ya tinggalan-tinggalan baunya dan warna juga hilang. Nah, maka dengan air lebih afdol. Adapun kalau ya ingin menggunakan keduanya juga boleh, ya, dan itu termasuk yang paling afdol kalau mau pakai keduanya. Tapi kalau milih salah satu, maka pakai air itu lebih afdol. Karena apa? Karena jika menggunakan hajar, batu, itu ada syarat dan ketentuan yang mengikat.
Ya, jadi kalau kita mau misal pakai batu dalam keadaan tertentu, kita istinja tidak nemu air, atau kita mau istinja pakai yang paling afdol, dikombinasikan dua batu dengan air. Nah, ketika mau pakai batu itu harus memperhatikan syarat-syarat yang berlaku. Maka kalau syaratnya nggak terpenuhi, maka dia wajib pakai air. Ya, tapi kalau syaratnya terpenuhi tidak apa-apa. Wa yajuzu iqtisaru 'alal hajari, boleh memilih dengan menggunakan batu ketika istinja, lakin bitis'ati syurut, dengan syarat ada 9 syarat. Ya, ada syaratnya. Yang pertama alla yajifan najasi. Yang pertama najisnya bukan najis yang kering. Tadi mulawis. Karena kalau najisnya kering, maka tidak perlu pakai batu. Yang pertama najisnya najis yang lembek atau najis yang cair. Ya, baik. Kemudian wa alla yantakila, najis yang keluar tidak berpindah. Maksudnya apa? Berpindah kemana-mana. Jadi najis yang keluar itu murni keluar dari tempat keluarnya, tidak nempel atau tidak mengalir ke yang lain-lain, ke tempat yang lain. Jadi najisnya itu langsung begitu keluar, tidak berpindah dari tempat keluarnya. Wa alla yatra'u 'alaihi akharu, dan najis ketika keluar tidak terkontaminasi benda-benda dari luar, baik terciprat kena air dari luar atau kena debu dari luar dan sebagainya. Nah, itu syarat-syaratnya. Wa alla yujawiza safaha wa hasyafa, dan najis yang keluar tidak keluar dari lingkup tempat keluarnya tadi, hampir sama dengan yang pertama. Wa ayyakuna bisalati masahah, ya, digunakan 3 kali masahah, 3 kali sisi. Jadi 3 kali olesan. Ya, bisa jadi dengan 3 batu. Batu pertama untuk membersihkan, mengoles 1, batu kedua, batu ketiga. Bisa jadi 1 batu yang memiliki 3 sisi yang bisa digunakan untuk mengoles atau untuk membersihkan najis, maka boleh juga. Wa ayyunqiyal mahal, tempat keluarnya najis dalam keadaan bersih sehingga tidak terkontaminasi benda-benda dari luar. Wa ayyakuna mamsuhu bihi tahir, ya, tempat yang digunakan atau yang dioles itu suci. Wa ayyakuna qali'an, batunya itu adalah batu yang qali', batu yang bisa digunakan untuk membersihkan. Wa alla yakuna muhtaraman, batu yang digunakan itu bukan batu yang suci atau batu yang disucikan atau dimuliakan. Kama maro, juga batu yang sebagaimana sudah dijelaskan di awal di bab sebelah sebelumnya. Nah, ini tadi beberapa syarat-syarat kalau mau pakai batu itu ada syarat yang mengikat. Ada syarat yang mengikat, yaitu 9 syarat tadi. Maka kalau syarat tadi tidak terpenuhi salah satunya, maka dia wajib menggunakan air. Nah, yang perlu kita sampaikan juga mungkin sebentar lagi, untuk batu di sini ini bukan batu dengan arti bahasa. Kalau batu secara bahasa ya batu-batu yang di pemahaman kita batu yang keras, yang kalau buat nempok kucingnya lari. Nah, itu kan batu secara bahasa itu, Pak. Batu yang keras itu batu hajar. Tapi batu yang dimaksud dalam bab ini yang boleh digunakan untuk istinja, membersihkan najis ketika buang hajat, itu batu bimakna syar'i. Itu batu bimakna syar'i, yaitu batu yang memiliki 4 syarat. 1, qali'. Qali' itu batu ini punya fungsi bisa untuk membersihkan. Yang kedua jamid, batunya itu benda padat dan kering, bukan benda basah. Ya, bukan benda basah. Yang ketiga tahir, batunya suci. Yang 4 ghairu muhtaram, batu itu tidak dimuliakan, bukan dari benda-benda yang dimuliakan. Nah, kalau benda itu punya 4 syarat tadi, 4 ciri-ciri ini, Pak, Bu, maka dia bisa disebut batu secara syar'i dan boleh untuk istinja. Ya, karena nanti ada kondisi Bapak Ibu, baik di hotel-hotel mewah atau di bandara-bandara yang sudah internasional, itu ketika kita di kamar mandi tidak menemukan air karena sudah tidak pakai air lagi. Ya, nemunya cuma tisu. Nah, kan bingung, waduh, gimana ini ceboknya gitu kan.
Biasanya kita kan kalau nggak pakai air itu nggak marem gitu, karena tiap hari pakai air. Nanti akan kita dapati di hotel-hotel yang udah mewah atau di bandara yang internasional biasanya itu sudah kita nggak nemu air. Di kamar mandi itu cuma ada tisu. Nah, kalau kita paham fikih istinja ini, maka mau tidak mau kita harus istinja dengan batu. Karena kalau kita tidak istinja, tidak membersihkan kotoran yang keluar atau tidak bersih-bersih setelah buang hajat, maka kita masih dianggap membawa najis. Sholat nggak boleh, kan bingung. Kemudian baca Quran nanti belum boleh. Maka dalam kondisi seperti itu, bagaimana tisu, apakah masuk kondisi tadi? Dilihat ke syarat batu tadi. Ya, tisu yang pertama kolek apa tidak? Tisu bisa untuk membersihkan najis enggak, Pak? Bisa. Yang kedua, tisu itu benda padat dan kering enggak, Pak? Iya. Yang ketiga, tisu itu suci tidak, Pak? Suci. Yang keempat, tisu ini benda yang mulia atau memang diciptakan untuk yang jelek-jelek, yang kotor-kotor? Ya, bukan benda mulia. Benda mulia itu seperti buku kitab, ini mulia, nggak boleh kita buat cebok gitu ya, atau buat bersihkan najis tidak boleh. Nah, ketika empat ini terpenuhi, maka tisu itu bisa disebut sebagai hajar dalam syar'i dan boleh untuk membersihkan najis yang keluar setelah buang hajat, sehingga sah izalatun najasahnya dan dia tidak membawa najis lagi, hukumnya dianggap ya suci dari najis setelah buang hajat. Baik, barakallahu fikum. Itu pembahasan tentang najis dan cara menghilangkannya serta istinja. Semoga bermanfaat dan insya Allah nanti kita lanjutkan ba'da isya untuk tanya jawab, untuk pendalaman jika mungkin ada yang perlu ditanyakan berkenaan dengan bab najis. Baik, barakallahu fikum. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.